Sahabat Bareka, di depan saya ada 3 mangkok yang kalau dilihat secara sepintas isinya hampir sama, yaitu tepung terigu yang warnanya putih. Padahal ketiga mangkok ini tepung terigunya berbeda. Tahukah Anda bahwa tepung terigu yang berbeda akan membuat hasil yang berbeda ketika dipakai berbagai aplikasi pada saat membuat berbagai macam makanan? Untuk itu, kenali bagaimana perbedaan pada masing-masing tepung terigu pada 5 menit ke depan. Pertama yang harus kita pahami bahwa di dalam tepung terigu ada kandungan yang namanya protein. Nah, protein inilah yang akan mengikat air dan mengembang setelah adonan yang dibuat dari tepung terigu dan air tersebut kita ulenin atau kneading dalam bahasa Inggrisnya. Pada kondisi tertentu, setelah pengulenan akan terbentuklah yang namanya gluten. Nah, gluten ini hanya ada pada tepung yang namanya tepung terigu atau tepung yang berasal dari gandum. Di luar daripada itu, seperti tepung beras, tepung jagung, tepung kentang, dan lain sebagainya, mereka tidak mengandung gluten. Jadi gluten hanya ada di tepung terigu. Gluten adalah protein yang tidak larut di dalam air. Maka gluten ketika diaduk dengan air, dia tetap akan menggumpal. Kualitas daripada gluten dapat terlihat pada indikasi sebagai berikut. Pertama, dia mampu menyerap 2 kali dari beratnya. Bisa memiliki ekstensibilitas atau daya tarik yang menjadi kekuatan dari gluten tersebut. Juga sekaligus dia plastis atau fleksibel untuk membentuk adonan. Saat dipanggang, ketika suhu mencapai 70 derajat Celcius, maka akan terbentuklah koagulasi. Kemudian juga gluten mampu memerangkapkan gas CO2 sehingga adonan roti dapat mengembang. Itulah yang menyebabkan kenapa kita perlu gluten di dalam adonan roti. Nah, perbedaan daripada tepung terigu sebagai berikut. Yang pertama adalah tepung terigu yang disebut protein tinggi. Kandungan proteinnya adalah minimal 12% ke atas. Tepung terigu protein tinggi berasal dari gandum yang namanya hard wheat atau gandum yang keras. Dan biasanya ditanam di negara-negara seperti Amerika, Eropa, maupun Australia dan berbagai negara penanam gandum lainnya. Nah, biasanya tepung terigu protein tinggi akan dipakai untuk membuat roti dan mie karena kemampuan dari glutennya sangat kuat untuk ekstensibilitas dan memerangkapkan gas CO2. Di sisi yang lain adalah tepung terigu protein rendah, yang kandungan proteinnya sekitar 7-8%. Kalau tepung terigu protein rendah, gandumnya adalah soft wheat, yaitu gandum yang lunak. Juga banyak ditanam di negara-negara seperti Australia maupun negara-negara Eropa. Nah, biasanya tepung terigu protein rendah, ketika mau dipakai untuk aplikasi, dia perlu untuk aplikasi yang justru tidak perlu kekuatan gluten. Karena dia harus renyah. Contohnya, cookies, kemudian gorengan, berbagai jenis wafer. Ini yang renyah-renyah memerlukan tepung terigu protein rendah. Dan yang terakhir adalah tepung terigu protein sedang atau biasa disebut multipurpose flour atau tepung terigu serbaguna. Ini adalah penggabungan tepung terigu yang protein tinggi dengan tepung terigu protein rendah. Digabungkan menjadi tepung terigu protein sedang. Biasanya cocok untuk aplikasi cake maupun yang Anda sukai, yaitu martabak. Terigu harus disimpan dengan baik dan benar. Simpan di tempat yang sejuk, ya, tidak terkena panas matahari, kemudian tidak langsung bersentuhan dengan lantai atau dinding supaya tidak basah. Jangan berdekatan dengan benda-benda yang mengeluarkan bau karena akan mengkontaminasi aroma dari tepung terigu tersebut. Dan pastikan tempatnya bersih dan bebas dari debu. Segala macam informasi mengenai tepung terigu dan berbagai aplikasinya tersedia di majalah Bareka Magazine yang bisa Anda peroleh di berbagai marketplace pada akun Bareka Official. Atau juga Anda bisa ke website barekamedia.com, di mana di sana akan mendapatkan berbagai informasi yang lengkap, dan untuk berbagai kursus maupun e-magazine juga bisa Anda dapatkan di barekamedia.com. Segera berkunjung ke sana ya, ke barekamedia.com. Oke?